Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang efek fotolistrik. Sebelum dijelaskan, saya akan memperkenalkan nama kelompoknya. Yang pertama ada Imam Yaskur, yang kedua ada Khairul Bashar, yang ketiga ada Muhammad Wisaputra, dan yang keempat saya sendiri Risma. Efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan, biasanya logam, ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Istilah lama untuk efek fotolistrik adalah efek Hertz, yang saat ini digunakan lagi. Hertz mengamati dan kemudian menunjukkan bahwa elektrode diterangi dengan sinar ultraviolet menciptakan bunga api listrik lebih mudah. Efek fotolistrik membutuhkan foton dengan energi dari beberapa elektron volt sampai lebih dari 1 megavolt, unsur yang nomor atomnya tinggi. Studi efek fotolistrik menyebabkan langkah-langkah penting dalam memahami sifat kuantum cahaya, elektron, dan mempengaruhi pembentukan konsep dualitas gelombang partikel. Lanjut, mekanisme emisi. Ada foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses photoemission, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari suatu foton, elektron dapat menyerap energi dari foton ketika disinari, tetapi mereka biasanya mengikuti prinsip semua atau tidak. Tidak ada elektron yang dilepaskan oleh radiasi di bawah frekuensi ambang, karena elektron tidak mendapatkan energi yang cukup untuk mengatasi ikatan atom. Hukum emisi fotolistrik. Yang pertama, untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Yang kedua, untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini, fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Yang ketiga, di atas frekuensi tersebut, energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya, namun bergantung pada frekuensi cahaya. Yang keempat, perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10⁻⁹ detik. Lanjut, deskripsi matematika. Maksimum energi kinetik atau Kmax dari sebuah elektron yang dikeluarkan dituliskan sebagai berikut. 1. Di mana H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi foton. Lambang Pi adalah fungsi kerja, kadang dilambangkan W, yang memberikan energi minimum yang diperlukan untuk memindahkan elektron terdilokalisasi dari permukaan logam. Fungsi kerja memenuhi. Yang kedua, di mana F0 adalah frekuensi ambang batas untuk logam. Maksimum energi kinetik dari sebuah elektron dikeluarkan kemudian. Dan ketiga, energi kinetik adalah positif. Jadi, jika kita harus memiliki F lebih dari F0 untuk efek fotolistrik terjadi. Potensial penghenti. Hubungan antara arus dan tegangan diterapkan menggambarkan sifat efek fotolistrik. Untuk diskusi, sumber cahaya menerangi P, piring, dan lain elektron Platki mengumpulkan setiap elektron yang dipancarkan. Jika frekuensi dan intensitas radiasi insiden adalah tetap, arus fotolistrik meningkat secara bertahap dengan peningkatan potensi positif sampai semua fotoelektron yang dipancarkan dikumpulkan. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif. Jika kita menerapkan potensi negatif ke piring Q sehubungan dengan plat P dan secara bertahap meningkatkan itu, berkurang saat fotolistrik sampai 0. Pada potensial negatif tertentu di piring Q. Untuk frekuensi yang diberikan radiasi insiden, potensi berhenti adalah independen dari intensitasnya. Untuk frekuensi yang diberikan radiasi insiden, potensi F0 berhenti berhubungan dengan energi kinetik maksimum fotoelektron yang hanya berhenti dari T. Piring mencapai jika M adalah massa dan F adalah kecepatan maksimum fotoelektron dipancarkan, maka jika E adalah muatan pada elektron dan F0 adalah potensial pekerjaan yang dilakukan oleh potensi perlambatan dalam menghentikan elektron sama dengan E F0 yang memberikan.
3 langkah model. Dalam rejim sinar X, efek fotolistrik dalam bahan kristal sering didekomposisi menjadi 3 langkah. Yang pertama, inner efek fotolistrik. Lihat diode di bawah. Lubang tertinggal dapat menimbulkan efek Auger yang terlihat bahkan ketika elektron tidak meninggalkan materi. Dalam padatan molekul fonon sangat antusias dalam langkah ini dapat terlihat sebagai garis dalam energi elektron akhir. Yang kedua, balistik transportasi setengah dari elektron ke permukaan. Some electron are scattered. Beberapa elektron tersebar. Yang ketiga, elektron melarikan diri dari bahan di permukaan. Nah, dalam model 3 langkah, elektron dapat mengambil beberapa jalur melalui 3 langkah. Semua jalan dapat mengganggu dalam arti formulasi jalan terpisahkan. Untuk negara permukaan dan molekul model 3 langkah, apakah masih masuk akal bahkan beberapa sebagai yang paling atau memiliki elektron yang dapat menyebarkan beberapa elektron yang meninggalkan? Aplikasi efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat mengherankan jika kita mendengar bahwa aplikasi pertama efek fotolistrik berada dalam dunia hiburan. Dengan bantuan peralatan elektronika saat itu, suara dubbing film direkam dalam bentuk sinyal optik di sepanjang pinggiran keping film. Aplikasi paling populer di kalangan akademis adalah tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Efek fotolistrik internal memiliki aplikasi yang lebih menyentuh masyarakat. Ambil contoh fotodiode atau fototransistor yang bermanfaat sebagai sensor cahaya berkecepatan tinggi. Bahkan dalam komunikasi serat optik transmisi sebesar 40 GB per detik yang setara dengan pulsat cahaya sepanjang 10 pikodetik, 10-11 detik, masih dapat dibaca oleh sebuah fotodiode. Tabung foto pengganda atau foto multiplier tube. Dengan menggunakan tabung ini, hampir semua spektrum radiasi elektromagnetik dapat diamati. Tabung ini memiliki efisiensi yang sangat tinggi, bahkan ia sanggup mendeteksi foton tunggal sekalipun. Dengan menggunakan tabung ini, kelompok peneliti Super Kamiokande di Jepang berhasil menyelidiki massa neutrino yang akhirnya dianugerahi hadiah Nobel pada tahun 2002. Di samping itu, efek fotolistrik eksternal juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan spektroskopi melalui peralatan yang bernama fotoelektron spektroskopi. Jadi, tanpa kita sadari, kita telah memanfaatkan efek fotolistrik baik internal maupun eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, efek fotolistrik merupakan proses perubahan sifat-sifat konduksi listrik di dalam material karena pengaruh cahaya atau gelombang elektromagnetik lain. Efek ini mengakibatkan terciptanya pasangan elektron dan hol di dalam semikonduktor atau pancaran elektron bebas dan ion yang tertinggal di dalam metal. Fenomena pertama dikenal sebagai efek fotolistrik internal, sedangkan fenomena kedua disebut efek fotolistrik eksternal. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, nanti dilanjut di WA Group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.